Oke, minasama konbanwa, ketemu lagi dengan saya Ridwan di Millennial Interpreter. Untuk saat ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang dimana beliau-beliau ini sudah saat sekarang ini fokus untuk di Japanese Interpreter freelance, yang dimana beliau sudah mengalami namanya asam manis dunia interpreter freelance. Untuk langsung saja kita sapa untuk kedua narasumber kita. Selamat malam Bang Sastra. Selamat malam Bang Irfan. Selamat malam. Terima kasih nih buat waktunya nih untuk datang di channel kita nih. Dalam kesibukannya nih sekarang ini nih di masa-masa sulit pandemi ini nih. Berarti tinggal di mana sekarang nih Bang Sastra nih? Saya dua posisi, apakah di Subang karena di Bekasi. Waduh. Kalau lagi kerja di Bekasi, kalau lagi libur pulang Subang. Berarti rumah di Bekasi ada, di Subang ada nih. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Kalau Bang Irfan sendiri domisili di mana nih? Saya tinggal di sini, di Cikarang, di Lipo. Di Lipo. Wah, dekat lah kalau begitu ya. Begitu. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, Bang Sastra sama Bang Irfan nih, terkait dengan backgroundnya nih, untuk bisa bahasa Jepang tuh awal mulanya gimana sih? Kalau dari Bang Sastra? Ya dulu bisa bahasa Jepang karena pernah ikut training magang Jepang IMM. Ya dari tahun 2006 sampai 2009. 2006 sampai 2009. Kalau untuk dari Bang Irfan sendiri? Kalau background bahasa Jepang sebenarnya sama aja Mas Sastra. Saya dari IMM, terus kebetulan ya senpai Sastra di perusahaan yang sama, pabrik yang sama. Wah, berarti emang udah saling kenal dari 2006 sampai sekarang 14 tahun. 14 tahun. Ya, benar. Dari pertama kali kenal jadi Kenshusei, jadi interpreter sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, berarti udah kayak saudara Bang ya. Alhamdulillah. Nah, berarti pulang 2009. Nah, di saat magang di Jepang sendiri tuh, kalau untuk dari bahasanya nih Bang, di saat di sana tuh punya berapa sih nangkyu gitu? Apakah IQ, NIQ, SANKyu gitu? Zamannya ya, dulu disebutnya Q ya. Ya, dulu Q, belum ada NN-an. Belum ada NN-an ya? Ya, kalau dulu ya alhamdulillah dapatnya cuma SANKyu. Cuman SANKyu. Zaman itu SANKyu itu masih langka Bang ya. Itu langka. Kalau dari Bang Irfan sendiri? Sebenarnya sih hampir sama gitu. Jadi sebenarnya ikut tes SANKyu sekali langsung lulus. Setelah itu kan dulu masih 1 tahun ya tesnya. Oh, setelah iya itu kan betul. tes SANKyu lagi, lanjut TQ, lulus. Tahun berikutnya per 6 bulan ikut-ikut nggak lulus. Pulang cuma megang SANKyu aja. Berarti 2009 tuh zamannya krisis moneter tuh Bang. Iya. Waduh, berarti zaman-zaman susah Bang ya. Begitulah. Kerja cuman seminggu cuma 2 hari. Seminggu 2 hari. 2 hari. Wah, emang masa-masa sulit ya di saat itu, sama kondisi dengan saat ini ya. Walaupun masa sulit dimanfaatkan untuk main. Banyak libur jadi banyak main. Berarti udah keliling-keliling Jepang lah. Ya, alhamdulillah. Iya. Men, ya begitu-begituan. Kesempatan puas-puasin kan lihat Jepang. Ya, explore betul. Jepang lah gitu. Betul. Alam. Ya emang lah itu salah satu apa ya, bisa dibilang lah sukanya di Jepang ya seperti apa ya, perbandingannya untuk dari Jepang sendiri kayak gimana sih negaranya gitu ya, dengan tadi gitu kita jalan-jalan kemana-mana. Ya soalnya prinsip kita mumpung lagi di Jepang ya, masa kerja aja kan, pengen tahu Jepang itu seperti apa, seperti yang diceritakan orang atau tidak kan gitu. Betul, transportasinya bisa dibilang sangat lengkap sekali Bang ya. Iya. Kalau misalnya setelah 2009 balik ke Indonesia, nah di saat balik sendiri itu tuh untuk dari aktivitasnya tuh dari Bang Sastra atau mungkin dari Bang Irfan, apa aja tuh yang dilakuin sampai ibaratnya masuk nyemplung jadi interpreter freelance. Nah buat teman-teman kita nih yang mungkin gimana sih interpreter freelance itu sih, seperti apa sih dia gitu. Kalau saya pulang 2009 ya, kebetulan bulan November 2009 sempat kerja di Karawang. Di Kerawang. Karawang Barat, Kerawang Timur nih. Karawang Timur. Kerawang Timur ya, Suracipta berarti ya. Ya itu pun ya perusahaan ini juga apa namanya manufacturing untuk spare part mobil. Otomotif lah ya, Ya, masuknya ya. Itu berarti awal karir ya tuh ya untuk
dari apa namanya pekerjaan setelah pulang dari Jepang ya? Pekerjaan setelah belum jadi interpreter. Belum jadi interpreter tuh ya? Masih beratnya nyemplung dulu lah di pabrik lah, Ya, masih gitu. balik lagi ke dunia asal ya. Iya. Nah kalau dari Bang Irfan sendiri tuh, kayak tadi ibaratnya Bang Sastra, awal mulanya balik ke Indonesia, seperti apa sih ceritanya? Kalau saya sendiri sih pulang dari Jepang, karena udah lama 3 tahun di Jepang, pulang mau puas-puasin main pas pulang. Nah itu nggak kerja, pulang dari Jepang tuh main terus. Berarti vacation kemana aja itu Bang? Ya Ke Jawa Tengah, Bali? nggak sana sih, cuman Jakarta aja, cuman puas-puasin main sama temen-temen. Oh berarti masih Tapi- bujang tuh ya? Masih bujang, jadi tapi masih kepikiran buat bikin usaha. Sempat itu lagi booming warnet, Oh. lagi booming warnet. Cuman saya ketika mulai warnet, lagi zamannya poker tuh. Wah, poker Zamannya ya, poker kan. ya. Saya mulai, ternyata ketika saya mulai bikin warnet, HP Android mulai keluar. Oh. Jadi poker Hilang, jatuh, Yang betul. warnet yang cuman modal buat speknya rendah, cuman bisa buat poker doang, ya udah mulai gulung tikar ya Iya. termasuk. Dari situ baru mulai mikir, nyoba kerjaan lain apa enggak nih, dari situ. Berarti dari imbas tadi warnet itu Bang ya? Nah, tapi sebelumnya saya sempat masuk kerja juga sih, pulang wawancara di Sipes, dapat perusahaan sama juga sama Sastra perusahaannya, cuma saya duluan. Oh, perusahaan yang sama? Sama juga. Sama lagi. Saya duluan. Cuman karena baru pulang dari Jepang kan, masih punya duit, nggak betah, cuma 2 bulan resign. Ya itu coba-coba bikin warnet. Coba-coba bikin warnet. Berarti dari situ masuk coba-coba bikin warnet Bang ya? Bangkrut. Bangkrut. Misalnya dari Bang Sastra atau dari Bang Irfan sendiri telah kembali ke Indonesia, coba untuk tadi bekerja masuk ke manufacturing ataupun tadi coba untuk dari wira swasta gitu untuk membuka warnet. Nah, ketika setelah merasakan dari dunia manufacturing, dunia industri di Indonesia, nah ceritanya gimana nih bisa sampai sekarang jadi Japanese interpreter freelance gitu. Gimana sih tuh ceritanya tuh? Pengen denger nih kita nih. Interpreter awalnya 2011 awal akhir ya. 2011 akhir. Ya, pokoknya dari habis kerja itu sempat nganggur, jadi ngerasain jadi guru bahasa Jepang. Jadi sensei. Jadi sensei 6 bulan. Terus setelah itu Setelah itu ya kita nyari-nyari info kan. Ada teman yang ngajakin jadi interpreter. interpreter. Nah, kebetulan sekalinya dicemplungin, ibaratnya kita nyemplung ya kan. Nyemplung di waktu itu di Kerawang. Kalau kita bisa sebutin perusahaannya di WJ. Di WJ. Berarti Yamaha tuh Bang ya? Ya, Yamaha. Awalnya di situ. Dari awal berarti di Yamaha WJ itu titik awal untuk menjadi Japanese interpreter freelance Benar. sampai saat ini. Sampai saat ini kan mudah-mudahan sampai seterusnya, kalau misalkan itu kita juga pengennya punya usaha sendiri kan. Amin 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 amin. Semoga bisa tercapai itu Bang. Iya. Saya jadi interpreter lebih ya kecemplung juga ya. Sama juga. Cemplungnya beda. Kalau Oh, ini beda. kan, nggak ada udah nyobain kerjaan lain berhubungan dengan bahasa, terus nyobain interpreter. Dari sensei ya. Nah, kalau saya sama sekali pulang Jepang udah nggak kepake bahasa Jepang. Nyobain buka warnet, bangkrut, nganggur. Kebetulan juga waktu itu baru nikah. Udah hamil apa belum ya? Soalnya pokoknya udah nikah. Kondisi nggak punya penghasilan. Berarti Nah, waktu itu yang nawarin pertama dia. ini ngajak-ngajak lagi nih. Ini yang jorokin saya. Jadi, ini ada kerjaan nih. Interpreter kebetulan ada job sekitar 3 minggu. Di ya itu maker motor tadi. Iya, di situ ya. Kebetulan mau nggak dianterin ke senpai ya. Senpai, memang kebetulan dia yang marketingin job itu. Jadi mau nggak nih? Kalau nggak mau kasih orang nih, karena saya nggak ada duit. Nggak ada duit ya. Ya udahlah, cobain aja. Kalau nggak bisa, toh juga paling diusir ya kan. Iya. Udah cobain aja. Dan Akhirnya pusing. Karena saya nggak tahu bahasa manufacturing kan. Mungkin saya bisa Betul. bahasa Jepang. betul. Sengbong yogonya lah ya. Yang nyogonya nggak tahu. Terus ketika sana kan orang ada hokkingnya juga kan, ketemu Betul, orang betul. hokkingnya juga. Terus bahasa ya semong yogonya. Terus proses juga nggak tahu sama sekali. Betul ya. Wah,
Itu hampir sakit kepala saya pertama kali. Jadi itu saat awal sekali berarti di perusahaan yang sama bang ya, awal mulanya. Sama mungkin beda. Beda bagian, ya beda bagian ya, bagian. beda bagian ya, gitu. Berarti emang bisa dibilang kalau awal mulanya untuk jadi interpreter itu nggak ada yang enak bang ya, nggak ada yang gampang. Kalau disebutnya itu susah-susah gampang dulu. Susah-susah gampang ya, susah-susah dulu, baru belakangnya gampang. Iya, apalagi baru jadi interpreter, kalau pengalaman dulu ya di awal di WJ itu pasti ada opening closing. Wah itu. Kalau opening itu yang hadir dari kelas staff lah, ya, leader sampai Kojoco, factory manajernya ikut. Yang padahal yang itu bisa bahasa Jepang, orang-orang itunya duduk depan saya, orang Jepangnya pun bisa bahasa Indonesia. Nah tapi kita sudah menerjemahkan, terjemahin, itu panas dingin itu. Emang kurang lebih pengalamannya seperti itu semua bang di saat pertama. Iya. Tadi tuh setelah dari pulang ke Indonesia terus untuk nyemplung buat jadi Japanese interpreter freelance di salah satu perusahaan di kawasan Kerawang Barat. Nah setelah dari situ awal mulanya berjalan untuk menjadi interpreter freelance, ada nggak buat upgrade untuk dari bahasanya bang? Mungkin sekarang udah N2 kah? Apakah udah N1? Cara-cara belajarnya gimana itu? Di kesibukannya sampai ibaratnya bisa dapetin untuk level yang saat ini. Kalau masalah bahasa ya, kita masing-masing perusahaan akan berbeda untuk semongi logonya. Jadi dari satu perusahaan, misalkan kita perusahaan ini manufacturingnya, walaupun sama-sama manufacturing, itu pasti kondisi kotobonya akan berbeda-beda. Ya, karena tadi ya Sengmong Yogo ya, untuk bahasa yang digunakan akan berbeda juga. Gitu. Jadi kalau untuk belajar bahasa Jepang sendiri yang ngalir aja kita. Berarti sesuai dengan dari tadi sambil bekerja sambil belajar juga. Sambil bekerja sambil belajar kan di situ kita juga kadang dapat hanyaku ya kan. Iya. Nah di situ kita juga bisa baca-baca kanji. Berarti itu prosesnya dari belajar tuh. Itu yang jadi belajar. Kalian mungkin tidak bisa baca kanji, kita bisa baca. Jadi kepaksa. Jadi kepaksa ya, bisa dibilang ya. Bisa baca. Memahaminya ya, Iya. gitu. Berarti untuk upgrade bahasanya sekarang ada di level berapa nih Bang Sastra nih? Alhamdulillah sekarang sih baru N2. Ada keinginan ke N1? Ya itu udah pasti buat upgrade juga kan. Upgrade apanya nih? Ya biasa lah tahu lah. Iya. Nominal numerasi ya. Nah kalau dari Bang Irfan sendiri gimana nih? Sama sih, sering perjalanan waktu. Dulu sebenarnya saya waktu di Jepang itu sering borantiagako ya. Jadi teorinya ngerti, cuman karena saya satu perusahaan mayoritas orang Indonesia dan nggak ada penekanan untuk berbahasa Jepang, ya bahasa Sunda pada jago bahasa Sunda, bahasa Jawa pada jago bahasa Jawa, bahasa Jepangnya hampir mayoritas nggak bisa ngomong, ngerti doang, tapi nggak bisa ngomong, termasuk saya. Walaupun saya teorinya ngerti, nggak bisa ngomong. Nah pas pulang ke sini, nah itu malah kepake. Karena jadi interpreter mau nggak mau saya harus ngomong ya. Nah, walaupun setiap saya mau presentasi terjemahin saya mikir nih apa artinya apa. Nah di situ letak belajarnya. Jadi mau nggak mau otak dipacu harus belajar secara alami ya. Ketika tes N2 ya alhamdulillah bisa lulus walaupun gini-gini. Berarti dari 2006 masuk ke perusahaan yang sama, pulang juga awal mulanya bekerja di perusahaan yang sama, di saat interpreter freelance juga perusahaan yang sama, dapetin N2 juga sama juga nggak nih barengan tesnya? Duluan saya. Oh senpai, nggak enak ya, nggak enak ya ngelatih senpai ya. Berarti kalau dari awal mulanya 2011 sampai sekarang udah berapa perusahaan tuh kalau Bang Sastra nih buat interpreter freelance? 2011 kalau dihitung-hitung ya ada 11 perusahaan lah. 11 perusahaan. Wow. Kalau dari Bang Irfan sendiri nih? Kalau perusahaan manufacturing mobil, dua manufacturing mobil terbesar, tiga saya udah pernah. Tiga udah pernah. Tiga motor. Terus maker popok. Maker pembalut. Terus dulu pas project LCGC itu kan banyak
dari Toyota itu kan subcon banyak tuh. Iya, Nah, iya. itu juga perusahaan-perusahaan kecilnya saya banyak keliling-keliling, jadi macam-macam. Kalau dihitung saya lupa, mungkin di sekitar 10 lebih ada. 10 perusahaan berarti itu ya. Kalau diakumulasi ya dari 2011 sampai saat ini. Ya kalau termasuk yang freelance jangka pendek nggak tahu, saya mungkin udah lebih dari itu. Karena ada ya freelance cuma seminggu atau cuman 2 hari, 3 hari, itu juga ada. Itu ada juga ya. Yang perusahaan kecil juga ada. Nah, kalau untuk dari jenjang waktunya tuh, misalnya dari yang paling cepet gitu, short time-nya apakah pernah sehari atau misalnya yang paling lama nih, pernahkah sampai 1 tahun langsung gitu, atau mungkin sampai 5 tahun gitu. Kalau Bang Sastra gimana tuh dari jangka waktu untuk freelance-nya itu? 1 hari. 1 hari pernah juga? Pernah 1 hari. Itu pun karena dipulangin. Dikat. Karena nggak mampu, dianggap nggak mampu. Itu pernah ngalamin seperti itu dunia interpreter itu. Itu kalau misalnya paling cepet 1 hari, yang paling lama atau long time-nya berapa ya? Kalau saya sih sampai saat ini yang paling lama hampir 2 tahun ada. 2 tahun? Wow, luar biasa. Kalau dari Bang Irfan sendiri nih? Kalau pengalaman saya sih durasi waktu yang paling pendek. Ya kalau 1 hari ada, cuman itu kan ganti orang ya. Interpreternya nggak ada, saya gantiin. Nah itu ada yang pendek-pendek. Paling hampir jarang lah. Paling pendek itu project seminggu lah. Seminggu. Dulu zaman-zaman awal jadi interpreter kan banyak projectnya. Zaman-zaman LCGC. Jadi pengalaman awal itu karena banyak project. Karena ada LCGC, jadi itu banyak proyek-proyek pendek seminggu itu ada. Kalau yang panjang, kontrak panjang berapa? Kontrak jangka panjang itu ada juga berapa kali. Yang model kayak proyek Nissan, proyek di KAO itu ada sih yang kontrak 6 bulan, kontrak 9 bulan seperti itu. Oh, sampai itu juga ada ya? Ada. Karena emang dia jenjang waktunya dia terbatas gitu lah ya. Paling lama emang tadi setahun itu Bang ya. Nah, kalau dari tadi untuk 2011 sampai saat ini, suka dukanya interpreter freelance tuh dari Bang Sastra atau Bang Irfan, apa aja sih? Sharing-sharing nih ke kita nih. Kalau suka dukanya dulu ya. Yang enaknya dulu deh. Yang duka dulu atau suka dulu nih? Duka dulu. Duka dulu lah, duka ya. dulu. Kalau duka dulu mungkin pertama tadi ya saya omongin ketika pertama kali jadi interpreter, bahwa saya mau yogo apa susah kan kita nggak ngerti tuh, sampai pusing pala. Wah itu sampai stres itu kalau pulang itu. Apalagi kalau misalnya pas besok mau ada closing meeting, itu malamnya sehari sebelum itu saya pusing kepala saya tuh mikirin buat besok, udah stres duluan. Tapi kalau saya kabur, nggak ikutin closing meeting, besok saya kan hilang kepercayaan. Betul. Saya nggak akan dapat kerja lagi. Kalau pas itu saya mikir ke anak gitu kan. Iya. Masa saya harus kehilangan kerjaan, nggak bisa buat hidupin anak. Terus pertama kali saya dapat job itu kan 3 minggu. Waktu itu GP masih 1, berapa itu? Itu yang UMR loh ya. UMR ya. UMR. Pertama kali saya dapat job langsung 3 minggu, langsung dapat 7 juta di tahun 2011. Wow. Tapi abis itu nggak enaknya hampir 2 bulan nggak dapet job. Duit 7 juta sampai habis. Itu duka pertama kali jadi interpreter itu. Nah, tadi itu buat dukanya mungkin ada nggak nih dari sukanya mungkin lebih banyak kah daripada dukanya? Sukanya ya hampir 10 tahunan ya. Ya kalau jujur aja kalau jadi freelance ya pertama ya gajinya. Betul ya. Gaji ya masalah uang. Tapi setiap interpreter beda-beda ya patokan keuangannya. Terus dukanya lagi ya bisa, kalau saya senang bisa melihat macam-macam perusahaan. Jadi tahu bisa belajar macam-macam proses, ya, macam bidang ya, buat mobil, buat motor, buat pembalut juga saya tahu jadinya. Ya, pembalutnya aja nih ya. Semuanya saya tahu. Terus ya bisa dapat teman banyak, dia bisa dapat ilmu, bisa dapat kenalan orang Jepang yang banyak. Senang juga. Itu senangnya aja ya. Nah, kalau mungkin tadi dari Bang Irfan nih, Bang Sastra nih, suka dukanya. Kalau sukanya duluan, apa dukanya duluan nih? Kalau saya dari sukanya dulu lah. Sukanya dulu, apaan nih sukanya nih? Kalau sukanya kita ilmu bakalan nambah. Pasti itu ya. Ilmu bakalan nambah. Teman jadi banyak. Kita bisa, saya kebetulan ya, jadi interpreter bisa balik lagi ke Jepang. Nah itu juga gratisan. dibayar. Dapat duit lagi. Ya itu sukanya. Ya kalau dari segi finansial, ya memang jadi interpreter lebih lah daripada, kalau menurut saya lebih dari cukup. Menjanjikan sekali berarti Bang ya? Ya lebih dari cukup. Lalu bagi saya
Dan untuk kondisi seperti sekarang, ya kondisi ekonomi seperti ini juga masih bisa bertahan lah kan, seperti itu. Berarti emang ya kayak suka dukanya untuk interpreter freelance seperti itu bang ya? Ya kalau misalkan dukanya, ya tadi kadang baru pertama kali kagak nggak ngerti sama sekali, pernah dipulangin. Wow. Saya di-cut di tengah jalan, tiba-tiba diganti ada orang penggantinya kan, gimana gitu kan secara emosi ya, secara emosi itu pasti akan galau ya kan, ibaratnya seperti ada itu. Apa nih tanda tanya? Iya kan, ada apa? Akhirnya dari situ jadi pelajaran bang ya? Akhirnya dari situ jadi pelajaran kita bagaimana memperbaiki diri, mengembangkan ya. Iya. Ada lagi kan yang dukanya tuh bang? Kalau dukanya ya kayak gitu, kadang dapat orang Jepangnya yang suka ngebully ya kan. Dan kita nggak enak juga, kadang orang Jepang kita sebagai orang Indonesia walaupun kita sebagai jembatan ya kan. Iya betul. Kadang orang Jepangnya suka marah-marah, ngomongnya kasar, kok seperti ini. Iya. Kan kita juga nggak enak hati sama orang lokalnya. Nah itu kadang jadi duka buat kita ya. Membeban ya, membekas ya. Membekas. Hampir 10 tahun bergelut di dunia interpreter freelance. Kalau membicarakan secara numerasi atau secara finansial, bisa nggak nih di sharing bang? Kalau buat dari range-nya itu interpreter freelance dari angka sekian ribu, sekian ratus rupiah atau dari sekian juta rupiah sampai berapa sih? Bisa nggak nih di sharing ke kita nih? Kalau misalkan range ya semua interpreter pasti masing-masing level punya range masing-masing. Kalau mungkin level pemula, level menengah, level atas itu masing-masing berbeda ya? Berbeda, udah pasti itu. Ada para master, ada para masih biasa. Pemula, beginner ya? Masih hijau lah. Masih hijau. Kalau kita sih kalau menurut saya sih, saya masih di range yang hijau. Di range yang hijau ya? Kalau misalnya dari range yang hijau, secara angka nih, dari berapa sampai berapa bang? Kalau range yang hijau ya dari biasa mungkin angka 900 atau sampai 1,5. 900 sampai 1,5 itu kalau range yang hijau. Nah kalau buat dari Bang Irfan sendiri nih, secara range-nya nih, mungkin pernah merasakan dari sekian ratus ribu rupiah sampai sekian juta rupiah? Pertama jadi interpreter itu masih 500.000 per hari. Tahun 2011 500.000 per hari. Terus setelah itu kan karena saya masih cuma punya Sankyu. Terus berikutnya ya lanjut punya N2. Dapat N2 ya bisa nego, dapat 700. Terus berikutnya nambah pengalaman lagi. Ya kebetulan juga rate gajinya juga mulai naik ya. Betul. Ketika saya dapat yang project jangka panjang biasanya kontraknya bulanan. Kontrak bulanan awal saya pernah dapat yang 10 juta itu. Oh, itu yang langsung full time ya? Full time 1 bulan. 1 bulan ya. Nah, tapi itu kan masih tahun 2012. 10 juta. Ya kalau kesini ya naik juga. Kalau sekarang kan saya freelance harian ya ranknya juga nggak jauh sih dari yang lain. Saya termasuk masih level yang menengah lah dibandingkan yang lain. Ya paling antara 800 sampai 1,2 lah. Tergantung agensi dan perusahaan. Perusahaan ya, gitu. Mempengaruhi sekali dia ya. Pengaruh juga. Ada agensi yang rate-nya tinggi, ada agensi yang rate pas-pasan, ada agensi main di perusahaan yang rate-nya pas-pasan. Wah, itu emang dilemanya ya. Nah, gitu. Kita juga harus menyesuaikan juga biar dapur tetap ngebul. Udah menyampaikan ya Bang banyak ke kita nih terkait dari pengalaman untuk di Japanese interpreter freelance. Ada nggak nih pesan-pesan buat dari kohai yang saat ini masih ada di Jepang atau kohai yang sudah kembali ke Indonesia atau kohai yang baru pengen ke Jepang? Ada nggak sih pesan-pesannya terkait dengan bahasa Jepang? Lalu dari Bang Sasha sendiri apa nih pesan-pesannya nih? Kalau saya pesannya ya, dulu saya pernah pengalaman sepertinya ya kan kayak gini. Di Jepang kadang malas-malasan belajar bahasa Jepang ya kan, udah di Jepang. Ya itu kan kondisinya ternyata di Indonesia kita kepake sekarang. Ya berarti kan manfaatkan waktu sebaik-baiknya di Jepang untuk belajar bahasa Jepang. Walaupun itu kita lagi sibuk kerja, interaksi sama orang Jepang itu penting, Bu. Seperti itu. Hindari orang Jawa, orang Sunda apa nih? Nah, pengalaman nih. Nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Jawa sama Sunda bisa.
Berarti itu ya Bang, kalau untuk ditargetin minimal ke Indonesia bawa N berapa sih? Kalau bisa ya N2 Minimal ya, N2. Kalau dari Bang Irfan sendiri nih, mungkin pesan-pesannya apa nih? Kalau buat yang mau berangkat ke Jepang ya mungkin ada ya pengen berangkat ke Jepang berdaftar IM. Jadi sebelum berangkat ya buatin perencanaan dulu lah selama di Jepang mau apa. Kalau sekarang kan referensi banyak ya. Betul. Misalnya selama di Jepang mau dapat N2. Jadi ya ditarget selama di Jepang tahun pertama nih sampai mana belajarnya, tahun kedua kan masih panjang tuh pasti bisa dapat. Jadi dibuatkan perencanaan. Terus ya saat sampai di Jepang dan di target yang sudah dibuat perencanaannya diaplikasikan. Cuman juga jangan sampai lupa buat main. Nah, itu perlu. Betul. Tapi mainnya jangan yang aneh-aneh ya. Mainnya itu mainnya yang ya explore lah, vacation lah ya, jalan-jalan ya. Mumpung lagi di Jepang. Terus juga jangan sampai salah mengelola duit. Itu aja sih untuk selama di Jepang. Karena mungkin ketika sampai di Jepang pasti kan ada ya tuh, temen atau lagi Jepang gini-gini tuh kayak ini. Nah, iya. Itu dijaga jangan sampai bahasa. Kalau misalnya kerja di satu bidang ketika selama di Jepang pelajarin semong yogonya. Itu yang penting ya. Itu penting, itu salah satu karena semong yogo nggak ada di JLPP. Nah, betul, itu dipelajari semong yogonya. Kalau bisa menguasai semong yogo pas pulang juga kan pasti kepake ya. Ya kepake lah kalau ketika nyemplung di perusahaan Jepang kepake. Mungkin ketika di tempat yang lain pasti nanti ada kepakainya juga gitu. Betul sekali. Nah itu sih. Jadi kalau selama di Jepang dikuasain lah teknik yang di perusahaan tersebut bahasa tekniknya. Berarti kalau misalnya untuk temen nih yang udah baru balik atau yang mungkin punya N3, N2 bahkan N1 yang saat ini masih menganggur ataupun belum digunain, belum dimanfaatin gitu. Ada enggak gitu? Ya mungkin jangan menyerah lah, terus berjuang untuk dengan bahasa Jepang. Ada enggak tuh dari Bang Sasa atau Bang Irfan tuh? Teman-teman yang baru pada pulang ya kan, kohai atau siapapun itu yang baru pada pulang dan di saat ini masih punya duit ya, jadi ya jangan dihabis-habisin dulu lah duitnya nanti, dan juga berusaha kalau memang bahasa Jepangnya pengen dipakai ya apakah bisa terjun jadi interpreter juga freelance di kita atau kerja di perusahaan Jepang dengan seperti itu. Jadi intinya apa yang sudah didapat di Jepang sebisa mungkin diaplikasikan di Indonesia. Kalau dari Bang Irfan sendiri nih, kalau pulang dari Jepang ya punya N2, saya rasa sih sekarang masih banyak ya lowongan buat rekrutmen Japanese speaker N2 tuh kalau misalnya mau cari pasti ada. Terus satu lagi agar bahasanya bisa kepake ya cari-cari komunitas lah, karena ada banyak komunitas interpreter, komunitas Japanese speaker itu kan bisa disalurin, siapa tahu juga pasti bisa dapat pekerjaan atau usaha yang terkait dengan bidang bahasa masih ada. Oke. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan sebuah cerita, sebuah pengalaman langsung dari narasumber, langsung dari pelakunya, seorang Japanese interpreter freelance yang kurang lebih selama 10 tahun sudah bergelut, sudah merasakan asam manisnya di dunia Japanese interpreter freelance. Tadi sudah kita dengarkan dari awal mulanya beliau untuk meniti karir, bahwa apa? Tidak mudah untuk menjadi Japanese interpreter, apalagi freelance. Karena apa? Tadi ada yang di saat hari pertama di-cut, digantikan dengan yang lain. Tapi apa? Dengan rasa gambate, dengan semangat yang tidak pernah menyerah, sampai saat ini beliau berdua sudah merasakan namanya kesuksesan yang dimana secara nominal atau numerasi bisa dibilang ya tadi lebih dari cukup gitu. Jadi tunggu apa lagi untuk dari kawan-kawan yang saat ini masih di Indonesia pengen ke Jepang? Tadi pesannya buat perencanaan, dan yang sekarang masih ada di Jepang jangan lupa belajar bahasa Jepang. Untuk apa? Bisa mendapatkan N3, N2 bahkan N1. Tapi jangan lupa jalan-jalan juga untuk di Jepang. Merasakan apa? Jepang itu indah, nikmatilah di Jepang. Oke? Mungkin sampai saat ini pertemuan kita. Jangan lupa untuk pantengin terus channel kita di Millennial Interpreter. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang membahas terkait dengan Japanese Interpreter. Oke, semua minasama, sayonara.